masih ada yang harus saya kerjakan di kampus Palembang gitu ya. Dan mohon maaf juga Bu Septi dan Prof Zul masih belum bisa datang ke kampus juga. Kalau Bu Septi sedang ada kegiatan di Muara Enim, Prof Zul ada kegiatan di Prabu Mulih ya. Baik, tapi mudah-mudahan meskipun kita daring, kegiatan kita ini tetap memberikan manfaat untuk kita hari ini. Nah, terkait dengan mata kuliah kita, ada tugas enggak? 2 minggu yang lalu. Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Tadi sempat hilang ya? Halo? Bisa, Bu. Oh, ya. Saya mau tanya, apakah ada tugas kita 2 minggu yang lalu? Thomas, baru bangun tadi doa lampu acak-acakan tuh. Enggak, Ibu. Apa panjangan? Tidak. Kira kalau baru bangun tedo, belum sarapan gitu ya. Baik. Ada tugas nggak kita? Mevi ada tugas nggak? Suaranya nggak ada nih. Suara saya. Halo? Mevi? Coba dong bisa pakai headset. Halo? Halo, Naya. Ada tugas nggak? Iya, ada Ibu. Apa tugasnya? Kemarin itu, sebentar. Tugasnya itu yang tentang prinsip dan karakteristik PMRI. Mm-mm. Kemudian menyusun soal yang sesuai Mm-mm. dengan solusi model of, model for, sama formal. Oke. Ada lagi? Nggak ada. Oke, ya. Saya jelaskan dulu sedikit. Salah. Kan itu. Nah, jadi kalau di apa namanya di PMRI itu kita kenal ada namanya prinsip, ada namanya karakteristik. Kalau prinsip kemarin ada guided, ya. Kemudian ada model, self development, ada guided reinvention, ada self development model, satu lagi ada didactical phenomenology. Di terkait dari apa prinsip ini, jadi nanti prinsip ini bisa kita kembangkan menjadi karakteristik. Makanya PMRI itu yang umum dipakai ada 5 karakteristik.
Karakteristik yang pertama ada yang namanya model, ya. Salah, model, konteks dulu, baru model. Konteks. Makanya kemarin terkait dengan konteks ini saya meminta Anda untuk mencari fenomena di sekitar kita yang bisa kita jadikan starting point untuk pembelajaran. Nah, yang kedua, karakteristiknya adalah model. Nah, kemarin kita sudah cerita di model ini, kalau nanti ada kaitannya dengan model yang pernah kita bahas di prinsip, jadi model itu terbagi menjadi 3. Jadi ada yang namanya di model of, ada model for, ada model formal. Nah, selain dari model dan konteks gitu ya, kalau konteks ini terkait situasi, kalau model ini sudah mengarah ke solusi. Jadi kalau konteks ini mengarah ke soalnya, kalau kata kita, model ini ke jawaban. Kenapa ada model of, model for, dan formal? Ini nanti adalah alternatif jawaban yang siswa berikan. Tergantung dari siswa kemampuan rendah, dia umumnya menjawab dengan model of. Jadi model of itu jangan kita salahkan kalau siswa menjawab dengan model of. Dengan cara, nanti ada siswa menengah akan menggunakan model for, yang gabungan antara mungkin gambar dengan sudah simbol-simbol angka. Tetapi siswa berkemampuan tinggi sudah cenderung menggunakan model formalnya. Nah, ini jawaban siswa. Nah, ada lagi yang namanya student contribution. Contribution. Apa nih student contribution? Kalau bahasa Indonesia, kontribusi siswa. Jadi, kontribusi siswa ini, setiap siswa itu harus memberikan atau harus ikut. Nah, jadi setiap siswa itu harus ikut memecahkan masalah. Makanya di PMR ini bisa jadi misalnya soal itu bukan nggak sama dengan soal-soal olimpiade yang misalnya hitunglah akar dari gini-gini, enggak begitu. Karena di PMRI ini terkait dengan human activity, jadi aktivitas manusia, makanya kita yakin bahwa setiap siswa itu akan bisa menyelesaikan masalah dan ikut berkontribusi untuk menyelesaikan masalah dengan jawabannya sendiri. Jadi kita berikan kesempatan, silakan saja nanti mereka mau berkontribusi menjawab masalah itu dengan cara yang mana atau dengan strategi yang mana, dengan model of, model for, formalnya silakan saja. Nah, ada lagi namanya interaktivitas yang keempat. Saya studi. Yang keempat ada interaktivitas. Nah, interaktivitas ini berarti adanya interaksi antara siswa dengan siswa, nanti juga bisa siswa dengan guru. Jadi, silahkan saja tadi setiap siswa memberikan kontribusinya, nanti masing-masing siswa setelah memberi kontribusi kita lihat. Silahkan kita biarkan mereka untuk berdiskusi, mencari solusi terbaik dari masalah yang sedang kita selesaikan. Jadi makna siswa dengan siswa ini bisa jadi dia misalnya berkolaborasi dalam kelompoknya, atau juga nanti pada saat presentasi, makanya di sini
di pembelajaran seringkali ada presentasi untuk siswa bisa menyampaikan idenya pada siswa yang lainnya atau pada satu kelompok bisa menyampaikan ide eh, penyelesaian mereka di depan kelompok yang lain. Jadi nanti kelompok lain bisa membandingkan. Mungkin ada banyak strategi yang bisa siswa temukan dari kelompok, misalnya dari kelompok siswa yang ini, ya, siswa kelompok satu beda dengan siswa kelompok dua. Silakan saja. Nanti kita sepakati mana yang mudah. Selain itu juga ada interaksi antara siswa dengan guru. Karena selama ini di pembelajaran biasa, guru aja yang ngobrol, siswanya nggak dikasih kesempatan untuk ngobrol. Gitu ya. Yang terakhir adalah intertwine. Intertwine ini keterkaitan antar materi. Antar materi. Masih ingat nggak masalah kincir kemarin? Digiwok, bukan kincir, apa namanya? Biang lala. Kemarin ada gambar biang lala, kalau nggak salah kan? Kita hitung berapa banyak sudut pusatnya. Kita menggunakan konsep sudut pusat. Sudut pusat untuk apa? Untuk mencari atau untuk menyelesaikan masalah terkait dengan kombinasi. Nah, ini kelihatan ada intertwine-nya. Sebenarnya kita mau belajar kombinasi, tetapi kita mengaitkan konsep yang sudah mereka, konsep apa yang sudah mereka lihat? Konsep tentang sudut pusat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ibu izin bertanya, Ya, boleh, silakan. yang konsep intertwine itu Mm-mm. eh, keterkaitannya tuh kan kayak ini sudut pusat dengan kombinasi, Bu. Nah, Oke. misalnya kayak apa itu? eh, Kayak bangun bangun datar atau bangun ruang itu Mm-mm. konsep geometri. Terus tapi Mm-mm. apa tuh? Soalnya tuh terkait bukan tentang geometri, Bu, terkait aljabar, Bu. Termasuk Misalnya, intertwine bukan? Nah, misalnya misalnya gimana? eh, misalnya itu kayak nyari nyari keliling atau luas eh, bangun datar itu Bu, tapi dia tuh digantinya pakai aljabar ya. Ini bangun datar. Ya, Terus, apa yang diketahui? yang diketahuinya tuh Ah, yang diketahuinya tuh misalnya lebarnya 5 Bu, tapi tingginya itu diganti aljabar, diganti A. diganti aljabar, maksudnya? Oh iya, variabel gitu. Kalau mau dia apa, mau pakai annotate boleh, silakan. Ya, boleh, 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 silakan gambarkan. Ini ada papan tulis, silakan gambarkan.
Gimana situasinya? Nah, misalnya lebarnya 5, satu tingginya tuh A, Bu, diganti variabel. Terus kita Nah, mau tanya apa? Masalahnya tentang apa? nah, Soalnya tentang apa? soalnya itu cari keliling, Kita cari cari, keliling, keliling per, eh, persegi panjang itu, Bu. Lihat, ya, oke. kan belum Tadi, ketemu, Bu, mm, eh, mm. tingginya itu. Jadi dianya pakai A-nya itu nggak diganti ya, Bu, jadinya. Bukan begini. Ketika kita berbicara PMRI, makanya selalu yang muncul utama adalah konteks atau situasi, kan. Ini sekarang situasinya di mana? Apakah sawah atau kebun atau ubin atau karpet atau apa? Karena apa? Karena PMR itu human activity. Nggak bisa langsung baik bahwa ada persegi panjang. Selalu konteksnya apa? Nih kalau nggak ada konteksnya nggak diterima sebagai salah untuk PMRI. Kemarin saya berbicara ini konteksnya apa? Konteksnya jiwok atau konteksnya biang lala. Yang Tentang apa nih? Tentang biang lala, gitu kan? Nah, kalau tadi ini ceritanya tentang apa? Nggak bisa kita hanya pakai aljabar aja. Karena pada saat sudah ada situasi, sudah ada situasinya, situasi ini yang saya katakan untuk soalnya, nanti kita buat jawabannya. Siswa kan akan menjawab dengan cara mereka sendiri. Mungkin nanti cara pakai model, cara bentuknya yang model of misalnya gitu. Masih ada gambarnya mungkin. Silahkan saja, tapi ini tentang apa nih? Apakah tadi tentang sawah misalnya, atau misalnya apa kapling perumahan misalnya ada nih misalnya denah perumahan, nah, yang gini-gini kotak-kotak gini. Nanti ya buat di sini segitiga untuk taman misalnya. Ini makanya penting sekali atau konteks atau situasi itu di mana gitu. Sehingga nanti dengan situasi ini siswa bisa memikirkan jawabannya. Gitu ya Haikal ya. iya, Bu. Ya, jadi Agak dari susah itu mikir itu ya, Bu. Mikir soal tentang human itu ya, Bu. betul. Betul karena ini makanya PMR itu tuh nggak mudah karena yang pertama kita akan cari ini ada situasi di mana. Karena kita biasa bekerja dengan matematika formal. Kita sudah tahu, oh diketahui persegi panjang ini A plus B, ini kayak B kuadrat. Kalau misalnya, kalau luasnya 20, berapa A, berapa B. Kita sering berbicara, tapi di PMRI ini enggak dipakai. Mbak Ana tidak dipakai itu bukan bukan persegi panjangnya ini nggak mungkin kalau misalnya kita berbicara di ukuran sawah bahwa sawah itu ukurannya A plus B. Sama misalnya saya punya begini.
Saya punya poin. Ntar saya stop dulu. Udah nggak file. Nah, kalau saya misalnya nih, saya punya tanah. Tanah ini saya bagi empat aja. Jadi nih kesininya 4 hektar, ke sini 4 hektar juga, ya. Jadi artinya setiap ini sudah bukan bukan hektar sih, satuannya salah. Pokoknya jadi semua ini saya punya tanah yang semuanya itu 16 hektar. Jadi di sininya 400 meter, yang di sini juga 400 meter hektar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tanah ini akan dibagikan pada 5 anak, dan nanti ada 1 hektar itu untuk kebun. Caranya bagaimana? Nah, bagaimana cara membagi tanah yang ini semuanya 16 hektar, nanti ada 1 hektar itu untuk kebun, jadi ini disisakan dulu untuk kebun, nah sisanya akan dibagikan pada 5 anak. Bagaimana cara membaginya? Ini cerita tentang apa? Ini bisa jadi misalnya konteksnya apa? Konteksnya warisan misalnya kan?
Coba Anda cari dulu. Silakan Anda masing-masing cari bagaimana caranya. Anda pikirkan kalau misalnya nanti siswa yang kurang, siswa yang sedang, sama siswa yang tinggi, bagaimana mereka menjawab? Ya, silakan. Silakan Anda buat dulu jawabannya. Anda pikirkan menurut Anda kalau siswa ini akan jawab seperti apa. Tapi baginya adil, ya, baginya sama. Jadi dari saldo, oh ini saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, Anda tentukan di mana letak yang kebun 1 hektar ini dari 16 kotaknya itu. Bisa nggak mikirkan? Saya kasih waktu ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada? Oke. Jamnya tinggal 3 menit lagi, nanti kita masuk lagi. Oke, siap. Jadi kalau habis nanti kita masuk lagi. Anda buat di kertas, nanti hasil strategi yang Anda buat kirim di grup, ya, foto kirim di grup.